ada visi yang suami saya sedang terapkan ke anak. Jadi saya mau cek, ini pengeluaran kok mainan. Di rumah itu sampai musola jadi tempat mainan Lego, rusak ya Bu ya, gitu. Ini jadi sampah dalam persepsi saya. Setelah ngobrol, suami saya cuma bilang gini, kamu nggak sih beli mainan buat apa? Ya kalau bagi saya kan gimana itu pengeluaran, udah beli mainan seadanya aja. Ternyata suami saya itu aware banget dengan kondisi anak. Jadi ada minggu-minggu di mana saya sibuk, suami saya sibuk, anak akhirnya banyak main handphone. Emosi dia jadi bergejolak. Di minggu itu suami saya langsung ajak, ayo kita ke toko mainan, beli mainan yang kamu suka, silakan. Kebetulan ada toko mainan langganan, hampir seminggu 3 kali ke toko mainan. Aduh, belanja khusus mainan buat anak. Nah, ternyata memang itu salah satu cara untuk alihkan ya mungkin bunda saat ini kalau sudah berlebih kayaknya butuh alternatif lain. Ini untuk yang usia dini ya, untuk usia dini. Jadi alihkan dulu, jangan langsung ke jangan bikin aturan, alihkan dulu ke hal-hal yang interest buat anak gitu. Kalau saya sih mainan ya. Jadi dibeli mainan tuh oh itu sedang mengimplementasikan visi gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya dengan gadget terlalu berlebih, urai energinya dengan alternatif lain seperti memberikan banyak mainan edukatif, dan itu worth it banget, sangat worth it, bekerja secara efektif gitu. Jadi beli puzzle yang sekali pakai hilang puzzle-nya, besok beli lagi, tinggal pilih mau gadget, kecanduan, berlebihan, nggak bisa diatur, atau berkorban. Ya namanya hidup ya Bu, gimana ya Bu, kita sadari itu adalah amal jihad kita, udah kita kunci deh, itu investasi kita gitu ya. Jadi ya udahlah, saya akhirnya sama suami, oh saya baru nggak, berarti kayak gini cara suaminya. Udah akhirnya kalau anak-anak udah mulai nggak bisa bawa ke toko mainan, sejauh ini masih efektif, sejauh ini jadi mainan masih menjadi alternatif. Nanti kalau sudah besar beda lagi pasti, dia udah nggak tertarik diajak ke toko mainan. Orang tua harus tadi belajar dan bertumbuh, harus tahu apa minat anaknya, hobinya apa, kalau perlu kita jalan bareng, kalau perlu kita olahraga bareng. Nah, harus ada alternatif ke situ gitu, untuk tadi memecah energi yang berlebih karena sudah terlanjur kecanduan misalnya ya gitu. Sebisa mungkin dialihkan ke situ, tentu dengan pendekatan komunikasi yang tadi Bunda dengan penuh perasaan gitu, empati, memahami. Akhirnya di titik kita ya siapa yang memberi, itu kita harus refleksi ya, siapa yang tidak mengontrol. Saatnya mendengarkan, memahami, dan belajar serta berpikir. Jangan menyalahkan diri gitu ya. Saya kayak gini, kita nggak tahu anak kita itu ke depan akan jadi apa. Kita tahu dari presiden ya, menteri gitu ya. Yang saya yakini Indra, kita benar-benar nggak ada yang tahu. Tapi yang harus diyakini ayah dan bunda kita ini orang tua. Saya yakin sekali orang tua yang sabar, orang tua yang bijak itu akan melahirkan generasi yang kuat, unggul, punya karakter gitu. Itu sudah kuncinya. Jadi kadang kita suka merasa gimana ini ya masa depan anak saya, belajar susah. Ya sebelum mungkin ke anaknya, kita dulu belajarnya refleksi dulu. Oh ya oke, step by stepnya accepted, terima. Ini tuh hasil karya saya loh. 5 tahun anak saya asuh jadi kayak gini tuh karya saya loh, bukan karya pembantu, bukan karya orang lain. Kecuali kalau anaknya dititipkan full misalnya, saya loh. Oh ini ciptaan karya anak saya yang sudah saya asuh gitu kan. Dan di titik itu jangan pernah berputus asa. Oh saya ibu yang gagal, jadi insecure. Ibu-ibu yang lain anaknya sukses, mudah diatur, soleh-soleha. Ya karena orang tua lain punya visi. Ayah dan bunda punya visi kan? Step by step setiap tumbuh kembang anaknya diperhatikan nggak untuk mencapai visi itu. Kalau tidak punya visi, saya yakin anak akan dibiarkan begitu saja sampai dewasanya, sampai akhirnya dia bisa memilih apa yang menjadi pilihannya. Iya kalau pilihannya tepat. Kalau pilihannya salah, kita pun ikut berkontribusi di dalamnya. Gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau mau menciptakan anak yang tangguh, sabar dan kuat, ayah dan bundanya dulu dong. Karena kita ini role model mereka. Kita yang harus memperlihatkan karakter tangguh,
sabar. Anak tuh mudah banget. Kalau saya lihat anak saya marah, itu saya banget. Ada masanya dia itu marahnya cool, ada masanya dia berontak-berontak, itu saya. Itu sisi saya udah gak ketahan emosi. Oke, sabar, saya pelajari. Jangan diulangi, terulang lagi. Oke, saya salah. Up lagi, perbaiki lagi caranya, cari cara, dekati lagi anaknya. Yang penting anak itu ketika sudah ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya, dibasuh langsung, jangan didiamkan dan tidak di closing gitu. Kalau misalnya kita marahin anak boleh nggak? Kalau saya secara pribadi boleh banget. Anak saya misalkan di tempat umum tidak tahu cara adab apa, saya kasih tahu di rumah. Tetap harus ada ketegasan aturan itu, gitu. Tetap harus ada. Ya, tapi tadi kita kasih tahunya dengan hati. Dia harus sampai tahu kenapa ibunya marah. Beres marah, kita tanya, Kak, gimana perasaannya dimarahin mama? Sedih. Mau sedih terus gak perasaannya? Enggak. Kalau gitu harus gimana? Jangan bikin mama marah. Kira-kira kakak bisa gak ngelakuin itu? Aku coba ya, Ma. Kalau kayak gitu kan bikin anak jadi gak merasa tertekan, tapi dia jadi mikir, kalau mama saya marah, itu nanti akan jadi masalah. Gak nyaman ke kakaknya juga. Dan itu sering saya komunikasikan. Jadi komunikasi penting juga. Pendekatan personal, komunikasi. Bahkan kalau saya sama suami saya, ke anak itu agak dominan ini, bahasa cintanya itu adalah physical touch. Nah, pelukan itu sangat, kalau bagi saya pelukan gini deh, kalau ibu ini dipeluk sama suaminya kalau lagi emosi kayak langsung diem gitu ya. Belum dikasih yang merah-merah, baru dipeluk. Belum sama yang merah-merah ya. Ini kalau saya, ya ketika emosi disamber ya langsung lagi emosi disamber gitu, suami nggak ngomong apa-apa, peluk aja rasanya luruh, mau marah nggak jadi. Begitu juga anak. Jadi ketika kita sedang marah, kita emosi tapi langsung peluk, jangan, nanti dia kebingungan, ya kan? Tiba-tiba lagi marah, kakak mana? Anak mau marah nggak mau, kan aneh gitu. Aneh dalam waktu yang sangat singkat emosi ibu berubah, jadi tidak tertangkap sebagai pembelajaran, tapi dia berarti ibunya labil. Nah, kalau mau ketika kita marah, ya udah kita marah dalam tanda kutip ya, ada sesuatu yang mau kita tanamkan, kita marah misalnya, biarkan aja dulu, kita lihat reaksinya kayak gini, gitu. Sudah selesai, gitu. Kasih jeda dulu, kasih jeda, jangan langsung jangan, biarin aja, kita boleh mikir dulu. Iya, nggak punya Pak. Mama punya apa ya? Kan dia harus Susah Papa. Kok mama aku nggak biasanya tiba-tiba begitu? Kasih pulang dulu, tidak ya? 10 menit, jam, dah ibu boleh sibuk kemana dulu nih, ke dapur ke apa gitu ya? Dalam tanda kutip, biarkan anak untuk menyelesaikan dulu emosinya. Sekiranya biasanya aku supaya udah mulai mau mendekat, biasanya mencoba supaya mamanya jangan marah, baru disambut, gitu. Baru kita peluk misalnya ya, atau kalau belum mau dipeluk, sini, mama mau ngobrol, duduk yuk, ngobrol. Tahu nggak kenapa tadi mama marah? Yuk, anak bisa nggak ngejelasin? Tahu di mana kesalahannya? Tahu nggak? Iya, gimana? Kalau kedepannya gimana? Ya pokoknya anak tuh bisa aja. Yang penting kitanya mengatur emosi dan melakukan komunikasi ya sesuai dengan dunia. Tanggapi dengan penuh empati dan jangan mudah emosi. Itu challenging bagi saya juga sebagai ibu. Karena itu tidak dilakukan, tapi itulah jihad. Itulah surga. Ya. Berat ya, semua juga. Susah iya, tapi ya inilah kehidupan, belajar dan bertumbuh untuk sampai kepada titik paling tinggi. Ibu yang mulia, gitu ya. Anak-anaknya jadi generasi yang sebaik dunia dan tapi kok saya jadi terharu ya Bunda. Oke, cukup, Bunda. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih, Ibu Subhanallah. Tapi
usia berapa nih yang mungkin kan perkembangan sekarang beda, terus banyak tantangannya Kak, karena seperti YouTube tiba ada iklan yang tiba-tiba muncul. Jadi kita mengurangi dan kita ambil nggak mau nih karena saya belum secanggih bisa membagi waktunya materi bantuan untuk membagi yang tadi Ibu ceritakan. Karena yang tadi saya dengar bisa kolaborasi sama suami, mungkin saya belum seperti itu, tapi mungkin next time ya. Saya ingin Ibu di usia berapa nih, SMP nih atau SD atau dari sekarang SD kelas 1 pasti bisa, jadi minta saran Ibu usia tepat dalam menggunakan gadget ya. Sama satu lagi Bu, mungkin ini ada di luar dari materi tentang mengasuh anak di usia ini di era digital. Ini kalau sedikit mungkin dari pengalaman Ibu, apa yang menjadi penguat Ibu, karena kan kita selalu mengalaminya baik Ibu bekerja atau Ibu di rumah, kan itu juga kita. Jadi mungkin kita sedikit masukan dari Ibu apa yang menguatkan kita, menguatkan Ibu untuk kita terus semangat untuk membersamai kedua-dua. Luar biasa ya pertanyaannya ini bagi semua ibu, apa yang menguatkan? Wah, itu benar-benar menyentuh relung hati terdalam gitu. Oke, baik, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya, Bunda, terkait dengan efektif memegang gadget secara mandiri kah atau memegang gadget didampingi oleh orang tua? Karena kalau untuk pemegangan gadget secara mandiri, ya, kalau dari hasil pemahaman, gitu ya, pembacaan, ada artikel atau riset, itu di usia kurang lebih 14 tahun sebenarnya sudah bisa dikasih secara mandiri. Gitu. Tapi kalau tadi Ibu sudah punya satu koordinasi yang bagus dengan suami, dan bahkan ada aturan untuk di rumah tidak screen time, selama anaknya tidak komplain atau justru dia happy, teruskan aja sampai nanti memang kebutuhannya meningkat dan akhirnya oh iya, dia sepertinya perlu punya gadget sendiri karena kan di sekolah terpapar gadget. Dia kan nggak bisa, misalkan ada tugas, ibunya kerja, Bu, handphonenya pinjem dong, ibu guru misalnya ada tugas, akhirnya kan dia harus punya sendiri. Tapi tenang aja Bu, kalau tadi ya kita sudah memberikan kasih sayang, aturan, kedisiplinan, itu self kontrolnya akan tumbuh, dia akan belajar dari situ. Jadi ketika kita kasih gadget, dia sudah lebih bisa insya Allah terkendali. Nah tapi tadi boleh menggunakan aplikasi Google Family Link. Nah, di mana tadi tetap terhubung dengan kita seperti Bunda Dewi tadi. Jadi sudah dibiasakan. Kita sudah tahu pola anak kita dalam mengakses media digital seperti itu. Begitu Bunda. Yang kedua, ini pertanyaan luar biasa ya. Apa yang menguatkan? Jadi terharu. Apa yang menguatkan saya sebagai seorang ibu ya? Karena saya menganggap anak-anak saya ini adalah tadi yang pertama ladang jihad dan yang kedua investasi akhirat. Ya. Terakhir ini tanggung jawab dunia akhirat. Itu Bu, 3 hal yang selalu membuat saya kuat. Itu ketika sedang down. Yang kedua adalah bagaimana kesolidan dengan suami. Itu penting sekali ya. Itu yang selalu menguatkan. Jadi ketika misalnya saya sendiri sudah lelah dengan diri dan tidak bisa lagi menguatkan diri, suami yang bantu ngasih mood booster, mengingatkan kembali komitmen menikah apa, begitu terus seperti itu. Itu juga perlu. Jadi Bunda Dewi dan ayah begitu ya, dan bapak ini luar biasa nih, saya apresiasi satu-satunya bapak yang hadir di sini, luar biasa. Saya yakin ini suami istri yang sepertinya terlihat kompak dan pasti punya visi ya, makanya datang berdua ya, mudah-mudah gitu ya. Ya, saya apresiasi bapak ya, selamat, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang unggul ya, soleh dan solehah. Itu saja mungkin Bu, 3 hal yang selalu bisa menguatkan saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah ya Bu, kayaknya ya? Ya, ada lagi kawan? Sudah ya, karena dalam price-nya sudah habis sepertinya. Saya